Kalau kamu besar di era awal 2000-an, pasti deh nama Simple Plan nggak asing lagi di telinga. Mereka ini kan salah satu raksasa di dunia pop punk. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, gimana band ikonik dari Kanada ini bisa terbentuk? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng kisah awal mereka. Nah, ini nih, pertanyaan yang jadi inti dari cerita mereka. Karena, percaya atau enggak, untuk tahu gimana Simple Plan dimulai, kita justru harus lihat dulu gimana sebuah band lain bubar. Sebuah perpecahan yang malah jadi pemicu sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi ceritanya Simple Plan itu uniknya nggak dimulai dari Simple Plan. Semuanya berakar dari sebuah band punk bernama Reset. Dan disinilah dua pentolannya, Chuck dan Pierre, pertama kali ketemu dan ya mengasah skill musik mereka. Oke, kita mundur sedikit ke pertengahan tahun 90-an. Waktu itu, drummer Chuck Comau dan vokalis Pierre Bouvier, mereka masih anak SMA loh, dan mereka bikin band namanya Reset. Tapi nih, di tahun 1999 ada drama. Chuck cabut dari band. Nggak lama setelah itu, dia malah balikan lagi sama Pierre. Tapi kali ini, dengan proyek dan misi yang benar-benar baru. Nah, momen perpecahan ini nih yang jadi turning point-nya. Ini bukan cuma soal satu band yang bubar loh, tapi ini adalah soal lahirnya sebuah visi baru, visi yang nantinya bakal mendefinisikan suara satu generasi. Jadi gini, meskipun Reset udah mulai dapat nama, udah lumayan sukses lah di awal-awal, di internal mereka mulai ada gesekan, terutama soal visi kreatif. Arah musiknya mau dibawa kemana gitu. Partneran yang tadinya solid ya, lama-lama mulai retak. Inti masalahnya yaitu beda visi. Si Chuck ini pengen sound yang lebih ngepop, lebih fokus dan lebih berenergi. Beda banget sama arah Reset yang lebih ke punk tradisional. Ya udah, karena beda jalan, akhirnya dia mutusin buat cabut dan cari jalan sendiri. Dan setelah perpecahan itu, disinilah fase membangun kembali dimulai. Chuck dan Pierre nggak cuma baikan sebagai teman, tapi mereka juga mulai ngebangun band baru. Bener-bener dari nol, satu persatu personilnya dicari. Ceritanya nih, suatu hari Chuck nggak sengaja ketemu lagi sama Pierre di sebuah konser. Dan di momen itu mereka kayak, udahlah lupain aja masalah yang kemarin. Mereka sadar kalau tujuan musik mereka tuh sebenarnya sejalan. Nah dari situlah apinya nyala lagi buat bikin band baru. Dan dimulailah proses pembentukan Dream Team ini. Setelah Chuck dan Pierre balikan, mereka langsung gerak cepat. Mereka ngajak Jeff Stinko buat jadi gitaris utama. Terus ada Sebastian Lefevre di gitar ritme. Keduanya dari scene musik lokal di Montreal. Dan terakhir, buat ngelengkapin formasi, David Desrosiers masuk sebagai basis. Sempurna. Inilah formasi ikonik yang kita semua kenal. Oke, formasi udah solid. Personil udah lengkap. Sekarang, mereka butuh nama. Sebuah identitas kan? Terus, gimana ceritanya mereka bisa nemu nama yang sekarang jadi legendaris itu? Ternyata, inspirasinya datang dari tempat yang gak disangka-sangka, yaitu dari film. Yap, nama Simple Plan itu diambil dari judul film thriller tahun 1998, A Simple Plan. Simple, keren, dan gampang banget diingat. Nah, dengan nama yang catchy dan formasi yang mantap, Simple Plan mulai ngebentuk sound khas mereka. Dan gak butuh waktu lama, musik mereka langsung nyantol di telinga banyak orang. Formula mereka tuh bener-bener jitu banget. Gimana enggak? Mereka gabungin energi pop punk yang meledak-ledak sama lirik yang relate banget buat anak muda. Tentang galau, patah hati, ngerasa jadi outsider, semua deh. Terus ditambahin hook melodi yang nempel di kepala. Wah, udah. Itu resep sukses mereka. Timing mereka juga pas banget. Munculnya tuh di awal 2000-an. Pas banget lagi demam pop punk di mana-mana. Jadi Simple Plan, barengan sama band-band kayak Blink-182, langsung jadi salah satu suara dari generasi itu. Nggak heran kalau mereka cepet banget naiknya. Dan ini, menurut saya, salah satu hal yang paling keren dari cerita mereka. Formasi inti yang mereka bentuk di tahun 1999 itu bertahan solid selama puluhan tahun. Konsistensi kayak gini tuh jarang banget loh di dunia musik. Dan ini jelas jadi salah satu kunci kenapa mereka bisa awet sampai sekarang. Ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik buat dipikirin bareng-bareng. Kita udah lihat kan, gimana mereka terbentuk dari sebuah perpecahan, tapi disatukan lagi oleh visi yang sama. Tapi, apa sih rahasianya yang bisa bikin sebuah band tetap solid puluhan tahun di tengah gempuran popularitas dan segala macam tekanannya? Mungkin ya, jawabannya justru ada di awal mula mereka yang sederhana itu.